dilewati oleh Rasul. Rasul tahu dia sedang disiksa, ditolong oleh Nabi, tidak disiksa, diringankan kesiksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi juga orang yang meninggal dunia tapi meninggalnya di Madinah. Orang yang meninggal dunia yang meninggalnya di kota Madinah, maka orang itu juga mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau ada orang yang pergi haji dia meninggal di Mekah atau di Madinah, jangan dibawa pulang ke Indonesia. Ya, karena keberuntungan bagi mereka. Ya, dia satu tempat dengan tempatnya Nabi di Madinah. Siapa yang nggak gira? Jangankan katanya itu di sana ada Nabi. Seandainya kita dikubur, ya, di pemakaman itu ada aulia Allah, kita juga akan mendapatkan keringanan dari azab. Ya, sebab adanya seorang wali yang dikubur di tempat kita. Jadi sangat baik. Ya, kalau kita dikubur di satu tempat, yang di tempat itu ada para aulia Allah, orang-orang solehin. Karena di mana mereka mendapatkan kenikmatan, sekelilingnya pun akan mendapatkan kenikmatan. Jadi kebalikannya, kalau kita dikuburkan di tempat orang-orang yang jahat, maka dikala orang itu mendapatkan siksaan daripada Allah, kita mendapatkan juga saluran siksaan itu berasal juga kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita dikuburkan ditetanggakan kepada orang yang soleh, kita akan mendapatkan kenikmatan dari orang soleh itu. Dan kalau kita dikuburkan ditetanggakan dengan orang yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan ya, dari ketiga kebaikan yang didapatkan oleh yang tidak baik itu. Artinya kita juga mendapatkan tidak senangnya dengan azab yang diterima oleh tetangga kita. Nyalur tuh bisa seperti itu. Ya. Oleh karena itu tidak sayang mereka ada kalau di Kalibata tuh ada orang-orang tertentu kalau dia bisa dikuburkan di dekatnya Abu Kuncung, dia bilang walaupun berapa puluh juta saya mau bayar. Berani. Karena dekat aulia Allah, dekat orang-orang saleh, dekat para ulama-ulama. Ya, di situ ada Abi Abdullah Syami, ya, yang udah jelas ada Abi Ahmad bin Alwi, ya, seorang kutub aulia. Ya. Tetangganya sudah barang tentu mendapatkan syafaat dari mereka. Keberuntungan besar. Ya, termasuk di pemakaman umum. Kalau di situ ada orang-orang soleh, kita mendapatkan saluran kesolehannya itu kita dapat. Ya, tuh. Jangankan aulia Allah, orang soleh, para aulia Allah bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdekatan dengan mereka. Gitu. Nah, itulah beberapa syafaat katanya yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu keberuntungan ya bagi kita sebagai umatnya mendapatkan seorang Rasul, mendapatkan seorang Nabi yang punya syafaat lebih daripada Nabi yang lain. Yang Nabi-Nabi yang lain tidak punya, Rasul-Rasul yang lain tidak punya, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa punya. Bahkan yang paling besar dari syafaat beliau adalah asy-syafaatul udzma. Syafaat yang paling agung di kala manusia ada di padang mahsyar, hanya beliaulah yang bisa memberikan pertolongan. Di kala manusia sedang ditimbang, hanya beliaulah yang bisa memberikan pertolongan untuk umatnya. Di kala kita sedang menjemaat di Shiratal Mustaqim, hanya beliaulah yang bisa mendoakan kita. Ya, di kala kita sedang dihisab, hanya beliaulah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Jadi Nabi itu, ya, syafaatnya itu di semua tempat. Ya, bukan saja dari dunia, tapi sampai akhirat, sampai kita mau menjebak di Shiratal Mustaqim, Nabi masih sempat mengatakan salim, 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 salim. Itu juga syafaat. Karena doa Nabi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menjembat, dia mendapatkan doa salim, salim dari Nabi, dia akan selamat. Karena namanya salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Dikala dia mendapatkan doa Nabi, dia akan selamat menjembat di Shiratal Mustaqim. Itu satu keuntungan yang besar ya bagi kita sebagai umatnya mempunyai Rasul yang begitu besar syafaatnya untuk umatnya. Jadi emang Nabi itu dari setiap hidupnya, perhatiannya, pemikirannya, ya tenaganya, semua ya jasa-jasa beliau itu hanya untuk membahagiakan umat Nabi. Umatnya saja jadi pikiran. Ya. Jadi yang diperjuangkan oleh Nabi dari semenjak dia menjadi Rasul sampai dia meninggal dunia, kita ini yang dapat, yang selalu diperjuangkan oleh beliau. Sampai beliau mengatakan, aku tidak redha kalau satu saja dari umatku masuk ke dalam api neraka jahanam. Satu saja.
Kalau ada umat aku satu katanya masuk ke dalam api neraka, aku tidak rela. Ya. Lihat Rasul mana ya yang telah memperjuangkan perjuangannya dari dunia sampai akhirat yang melebihi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dengan inilah kita merasa bersyukur kepada Allah, merasa bangga, merasa bahagia ya karena Rasul bernabi kepada nabi yang dimuliakan, nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, satu di antara yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya surga wal jannah, surga. Ya, diterangkan di sini adanya surga. Apa itu surga? Nah, dalam syarah dikatakan darus sawab. Surga itu adalah negeri pahala. Jadi di sanalah kita akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala bijami'i anwa'iha, dengan bermacam-macam pahala itu. Ada pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala ngaji, pahala salam, pahala tersenyum sampai ada. Dikala kita tersenyum dengan orang Islam, dengan senyuman yang membuat orang jadi senang, itu juga merupakan pahala. Jadi bermacam-macam pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkat perbuatan baiknya dia waktu di dunia. Sampai pahala tersenyum ada. Kalau kita bisa menyenangkan orang lain dengan senyum, bagaimana katanya kalau seseorang senyum di depan orang tuanya dengan senyuman kasih sayang, maka itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mengenai surga ini katanya para ulama mereka banyak berbeda pendapat. Ya. Ya. Maka di antara yang paling afdal, ya, yang paling afdal itu surga, yang paling utama adalah surga Firdaus. Ada surga namanya macam-macam. Yang paling afdal, yang paling utama, kelasnya yang paling tinggi itu disebut surga Firdaus. Ya. Itu yang disebutkan ya oleh para ulama. Yang di sanalah katanya terpancar itu ya, dari surga Firdaus itu terpancar sungai-sungai di dalam surganya Allah. Ya. Lalu setelah surga Firdaus, ya, keutamaan yang kedua adalah Jannatu Aden, surga Aden. Ya, di dunia ada negeri Aden, negeri Aden. Di akhirat, ya, itu ada surga namanya surga Aden. Ya, surga Aden. Kemudian setelah surga Aden ada surga Al-Khulud, Jannatul Khulud, yang maknanya kekal. Ya, itu setelah Firdaus, Aden, ada surga Khulud. Ya, ada juga setelah itu, setelah surga surut namanya Jannatul Naim, ada surga tempat kenikmatan, Jannatul Naim. Setelah Jannatul Naim ada lagi di bawahnya lagi surga Jannatul Ma'wa. Jadi surga ini namanya banyak. Ya. Jannatul Ma'wa. Ya. Yang di bawah lagi katanya ada di bawah itu semuanya, karena yang disebutkan tadi adalah di bawah surga Aden dan di bawah surga Firdaus. Itulah surga yang dikhususkan untuk para anbiya wal mursalin, dan yang utamanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sanalah manusia katanya akan merasakan seluruh kenikmatan yang ada di dunia dan dijadikan satu dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Ya. Di sini kenikmatan satu, dunia ini semua barang-barang satu. Satu nikmat Allah kita rasakan oleh seluruh umat manusia. Yang 99 nikmat masih di akhirat nanti di surga.